بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para ikhwah sekalian serta para akhwat, a'azzanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan bagi kita pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, dan puji syukur baginya yang telah mempertemukan kita dengan Hari Raya Idul Fitri yang penuh dengan kebahagiaan ini. Para jamaah, insyaallah materi kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan fikih puasa Syawal. Fikih puasa Syawal, yang mana puasa Syawal ini adalah sesuatu yang disunnahkan setelah kita selesai dari pelaksanaan puasa Ramadan, dan setelah kita selesai berhari raya Idul Fitri. Ada sunnah yang namanya puasa Syawal Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan lalu mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Dan ini pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama, mayoritas fuqaha dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, dan mayoritas ulama Hanafiyah mutaakhirin yang kontemporer. Mereka berpendapat bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadan itu hukumnya mustahab, hukumnya disunnahkan. Memang ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa hukumnya makruh, seperti diriwayatkan dari Imam Malik, beliau berpendapat hukumnya makruh. Kemudian juga diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah, beliau juga berpendapat makruh. Juga diriwayatkan dari Imam Abu Yusuf, ulama Hanafi, beliau berpendapat hukumnya makruh jika berurutan, namun tidak makruh jika tidak berurutan, maksudnya setelah hari raya tidak langsung gitu. Namun jumhur ulama Hanafiyah mutaakhirin, mereka berpendapat bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya sunnah, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Abidin, salah seorang ulama madhab Hanafiyah. Baik, ini pendapat yang rajih jemaah, pendapat yang kuat, bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya mustahab, hukumnya sunnah, berdasarkan hadis yang sudah dijelaskan tadi. Barangkali ulama yang berpendapat makruh mungkin belum sampai hadis kepada mereka tentang keutamaan puasa Syawal, bisa jadi, atau mungkin sampai kepada mereka hadis, namun menurut mereka hadis tersebut tidak sahih. Tapi setelah kita paham bahwa hukum hadisnya itu adalah hadis yang sahih, maka tentunya kita amalkan, karena hadis Nabi lebih kita dahulukan daripada pendapat person dari kalangan ulama. Karena ulama yang mujtahid biasa saja salah dalam ijtihadnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas hadis sudah sabit, maka kita mendahulukan hadis. Apa keutamaan puasa Syawal? Tadi kita sudah sebutkan riwayat dalam Imam Muslim yang menyebutkan keutamaannya senilai dengan puasa setahun penuh setelah dia menyempurnakan ibadah puasa Ramadan. Sebagaimana dijelaskan tadi dalam sebuah hadis, bahwa pahalanya seperti setahun penuh dia berpuasa. Kata Imam Nawawi rahimahullah,
Di dalam Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, kata beliau, wa inna ma kana dzalika kasiyamid dahri li'anna al-hasanata bi'ashri amsalha fa Ramadan bi'ashrati ashhur wa sittatu bisyahrain. Pahala puasa Syawal seperti puasa setahun penuh, karena satu kebaikan senilai dengan 10 kebaikan. Puasa Ramadan sebulan senilai dengan 10 bulan, dan puasa 6 hari senilai dengan 2 bulan atau 60 hari. Baik, ini kenapa puasa Ramadan kemudian diikutkan dengan 6 hari Syawal senilai dengan puasa 1 tahun. Lalu apa buah dari puasa Syawal? Puasa Syawal adalah menyempurnakan pahala puasa Ramadan sehingga senilai dengan puasa setahun penuh. Kemudian puasa Syawal dan puasa Sya'ban sebagaimana salat rawatib sebelum dan sudah salat. Ia menyempurnakan kekurangan dan cacat yang ada pada ibadah wajib. Ya, kita tahu bersama sebelum Ramadan ada bulan Sya'ban, dan kita tahu Nabi SAW menjalankan puasa Sya'ban dan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian setelah Ramadan pun beliau masih puasa di bulan Syawal. Maka puasa Sya'ban dan puasa Syawal ya, sama-sama mengapit ya puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Nah, sedangkan puasa Sya'ban dan puasa Syawal itu sunnah. Nah, amalan sunnah itu fungsinya apa sih? Amalan sunnah itu fungsinya adalah menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib. Apabila ada kekurangan, maka puasa sunnah tadi adalah untuk mengcover ya, menutupi kekurangan yang ada pada amalan-amalan wajib. Karena kita tidak bisa menjamin bahwa puasa Ramadan kita pasti 100% diterima oleh Allah. Pasti ada kekurangan di dalamnya. Maka adanya puasa Syawal dengan puasa Sya'ban itu menyempurnakan kekurangan yang ada pada Ramadan. Baik. Kemudian manfaat berikutnya atau buah berikutnya dari puasa Syawal, bahwa terbiasa puasa setelah Ramadan adalah tanda dan indikasi diterimanya amalan puasa Ramadan. Karena ketika Allah menerima amalan seorang hamba, Allah akan memberikan taufik untuk melakukan amal soleh berikutnya. Ya, salah satu salaf kita pernah mengatakan, thawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah diberi taufik untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Maka barang siapa yang melakukan suatu kebaikan lalu diikuti dengan kebaikan lainnya, maka ini adalah tanda bahwa amalan kebaikan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang melakukan keburukan kemudian diikuti dengan keburukan berikutnya, tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan amalannya tersebut. Kemudian buah berikutnya dari puasa Syawal adalah bentuk wujud syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia menyempurnakan ibadah puasa ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tetap ya, merealisasikan nilai-nilai Ramadan meskipun itu di luar Ramadan. Selanjutnya, tata cara puasa Syawal. Secara umum puasa Syawal itu tata caranya sama dengan puasa Ramadan ya. Hanya saja ada hal yang membedakan antara puasa Ramadan dengan puasa Syawal. Di antara yang membedakannya adalah yang pertama, boleh niat puasa setelah terbit fajar. Ya. Ini beda dengan Ramadan. Ramadan itu seorang harus menghadirkan niat di malam hari sebelum terbit fajar. Kalau tidak dilakukan maka puasanya tidak sah. Sebagaimana dalam hadis riwayat An-Nasa'i, dan hadis tersebut nilai sahih oleh Syekh Albani, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak menghadirkan niat puasa di malam hari sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ya, dari sini para ulama menyebutkan bahwa puasa Ramadan itu harus meniatkan dulu di malam hari sebelum terbit fajar. Dan ini berbeda dengan puasa sunnah atau puasa nafilah, termasuk puasa Syawal. Kalau puasa nafilah tidak diharuskan tabyitun niyah, berniat di malam hari. Bahkan setelah terbit fajar sekalipun boleh dia berniat. Contoh misalkan seorang
tidak ada niat awalnya dia puasa Syawal, namun ketika dia masuk Fajar Shodiq ya, setelah terbit Fajar Shodiq, dia tidak makan sama sekali. Kemudian masuk dia jam 6 misalkan, jam 6 pagi ya, atau mungkin pas subuh baru dia punya niat, saya ingin puasa Syawal, dan dia ketika itu belum makan, belum minum, maka niat puasanya sah. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Muslim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada Aisyah dan beliau mengatakan, "Ya Aisyah tu hal indakum syai?" Wahai Aisyah, apakah kita memiliki sesuatu, ya, engkau memiliki sesuatu untuk dimakan pagi ini? Maka kata Aisyah, "Ya Rasulullah, ma indana syai'un." Wahai Rasulullah, kita tidak memiliki apapun untuk kita makan. Maka apa kata beliau? "Fa inni shaim." Kalau begitu saya puasa saja. Ya. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, "Wa fihi dalilun limadhhabil jumhuri anna shauman nafilati yajuzu biniyatin fin nahari qabla zawali syams." Hadis ini merupakan dalil bagi jumhur ulama bahwa dalam puasa sunnah boleh menghadirkan niat di siang hari sebelum zawal, ya, sebelum matahari mulai bergeser dari tegak lurus. Jadi sebelum matahari zawal, ya, seorang sudah berniat, ya. Kemudian yang kedua, yang membedakan antara puasa Syawal dengan puasa Ramadan adalah tidak harus berurutan. Ya, puasa Syawal tidak disyaratkan harus berurutan atau mutatabi'ah dalam pelaksanaannya. Boleh dilakukan terpisah-pisah, mutafarriqah, hari-harinya, ya. Nah, ini yang terpenting Nabi mengatakan summa atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian mengikuti 6 hari di bulan Syawal. Menunjukkan yang terpenting adalah 6 hari, ya. Jadi tidak mesti harus berurutan. Kemudian yang membedakan berikutnya yang ketiga, bahwa puasa Syawal boleh membatalkan puasa dengan atau tanpa uzur. Jadi kalau misalkan seorang sudah puasa Syawal, ya, kemudian setelah itu dia membatalkan, ya, dia lagi puasa Syawal, tiba-tiba dia ingin membatalkan saja gitu, ya, tanpa ada uzur syar'i. Ya. Kalau ada uzur syar'i jelas boleh. Tanpa uzur syar'i bagaimana? Jawabannya boleh. Sebab orang yang berpuasa sunnah itu terserah dia, ya, antara dia ingin melanjutkan puasa atau tidak melanjutkannya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah suatu ketika berpuasa, ya, tiba-tiba ada orang menghadiahkan hais. Hais itu sejenis makanan yang terbuat dari korma. Yang awalnya Nabi berpuasa, maka kemudian beliau membatalkan puasa tadi karena ada yang menghadiahkan beliau hais, sejenis makanan dari korma tadi. Nah, maka beliau membatalkannya, dan ketika itu beliau berpuasa sunnah. Ini menunjukkan orang yang berpuasa sunnah dia boleh membatalkannya, ya. Ya. Ummu Hani radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata beliau, kata Ummu Hani, "Laqad aftartu wa kuntu shaimatan." Wahai Rasulullah, aku baru saja membatalkan puasa sedangkan tadi aku berpuasa. Bolehkah yang seperti itu? Maka kata Nabi, "Akunti taqtadina syai'an?" Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ummu Hani mengatakan aku tadi membatalkan puasa, apakah aku mengqadha? Maka kata Nabi, "La." Ya, kamu enggak perlu mengqadhanya. Fala yadhurruki in kana tatawwu'an. Tidak membahayakanmu engkau membatalkan puasa jika puasa itu adalah puasa tatawwu', puasa yang sifatnya apa? Sunnah, ya. Misalkan seorang menjamu tamu, ya, sehingga dia berbuka, atau misalkan suatu saat dia bertamu sehingga dia berbuka, yang seperti ini enggak mengapa. Kemudian yang keempat, yang membedakan antara Ramadan dengan Syawal adalah seorang wanita, seorang istri, ketika ingin dia berpuasa Syawal, hendaknya dia meminta izin dulu kepada suaminya. Apakah suaminya ridho apa tidak? Ya, beda dengan Ramadan. Kalau Ramadan mesti dia puasa karena itu kewajiban. Meskipun suaminya enggak ridho, maka keriduan suami bukan
ukuran di situ. Ya. Bukan sebuah keharusan. Sebab Ramadan itu wajib ya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Sedangkan puasa Syawal itu puasa sunnah. Maka dia harus minta izin dulu kepada suaminya. Sebab melayani suami itu wajib. Ya, ketika bertabrakan antara wajib dengan sunnah, maka apa? Dahulukan yang wajib. Kecuali ketika suaminya ridho, makanya minta izin dulu ya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznih, wa la ta'zan fi baitihi illa biiznih. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya hadir, ya tidak sedang safar, kecuali seizinnya. Dan tidak halal bagi seorang wanita membiarkan orang lain masuk kecuali dengan seizin suaminya. Baik. Ini menunjukkan ya, bahwa wajibnya seorang istri untuk minta izin kepada suami ketika ingin menjalankan Ketika ingin menjalankan puasa sunnah. Baik, kemudian permasalahan berikutnya adalah bolehkah mendahulukan puasa Syawal sebelum menunaikan hutang puasa Ramadan? Nah, ini ada khilaf panjang di kalangan para ulama ya, masing-masing juga memiliki dalil yang sama-sama kuat ya. Saya tidak ingin membahas terlalu panjang karena memang ada khilaf di kalangan ulama. Tentunya dalam hal ini ketika ada perbedaan pendapat ya, karena masing-masing memiliki dalil, memiliki argumen, memiliki cara pandang dan istimbat yang berbeda, maka ada kelonggaran ya. Bagi yang ingin mendahulukan puasa sunnah dan mengakhirkan Ramadan qadanya, maka bila dia memilih pendapat itu silahkan diamalkan. Namun kalau saya secara pribadi ya, lebih condong sebaiknya menyelesaikan dulu puasa Ramadannya dulu, baru dia puasa baru dia puasa Syawal ya. Karena Ramadan itu bagaimanapun wajib, sedangkan Syawal itu sunnah ya. Lebih hati-hati kita mendahulukan yang wajib. Kalaupun ternyata karena kita sibuk menjalankan yang wajib, ternyata puasa Syawal tidak terlaksana, insya Allah dengan niat kita sudah mendapatkan pahala ya. Makanya para ulama kita mengatakan, man syaghalahul fardhu anin nafli fahuwa ma'dzur. Siapa yang mendahulukan amal wajib daripada amal yang sunnah, karena tersibukkan dia mengamalkan wajib sehingga amal sunnah terlewat, maka dia mendapatkan uzur. Sebaliknya kata para ulama, wa man syaghalahu naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Siapa yang tersibukkan mengamalkan amal nafilah sehingga melalaikan yang wajib yaitu Ramadan, maka dia telah tertipu ya. Baik para ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di samping Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Ya, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sebuah amalan yang lebih aku cintai daripada amal-amal yang aku wajibkan. Ini menunjukkan bahwa amal wajib lebih dicintai oleh Allah daripada amal nafilah. Nah, di samping sabda Nabi SAW yang sudah kita jelaskan tadi dalam riwayat Muslim, man shoma Ramadan, barang siapa yang telah berpuasa Ramadan. Ya, kata shoma di sini adalah kata dalam bentuk fi'il madhi yang artinya pekerjaan yang telah lampau. Berarti ketika seorang ingin berpuasa Syawal, dia syaratnya harus apa? Puasa Ramadan dulu. Kan di sini ada lafaz man shoma Ramadan, barang siapa yang telah puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan itu berapa? 1 bulan. Jadi kalau belum selesai Ramadannya ya berarti masih kurang. Itu ya. Summa atba'ahu syittan min Syawal. Kemudian dia mengikutkannya dengan 6 hari setelah Syawal. Berarti kan syaratnya harus apa? Harus puasa Ramadan dulu. Kemudian digunakan kata summa menunjukkan tartib ya. Bentuk tertib, artinya setelah Ramadan selesai baru apa? Barulah dia puasa Syawal. Dan ini insya Allah yang lebih hati-hati ya, walaupun sekali lagi ini hal yang sifatnya khilaf di kalangan para ulama kita. Baik, selanjutnya menggabungkan puasa Syawal dengan puasa sunnah yang lain, boleh apa tidak? Ya, dalam hal ini juga ada khilaf di kalangan para ulama ya, namun pendapat yang kuat boleh ketika dalam penggabungan amal tersebut ya, memang ada kesamaan dari segi tata cara dan waktunya. Antara apa? Tata cara dan waktunya.
Contoh misalkan seorang berpuasa Syawal, kemudian kebiasaan dia juga dia puasa Senin Kemis, dan pas dia puasa Syawal bertepatan dengan hari Senin, maka otomatis dia bisa menggabungkan amalan tersebut. Seperti orang yang misalkan dia menjalankan wudhu, ya, kemudian dia masuk masjid, ya, maka dia bisa menggabungkan antara sunnah 2 rakaat wudhu dengan tahiyatul masjid, ya. Namun kalau dua jenis ibadahnya sudah berbeda, ya, tata caranya juga berbeda, maka tidak bisa disambung, tidak bisa disatukan niatnya. Contoh misalkan Syekh bin Baz memberikan contoh puasa 6 hari Syawal dengan qadha Ramadan, ini nggak bisa digabung, ya, tidak sah kalau digabung karena masing-masing punya niat khusus, ya, sehingga tidak bisa digabung dalam hal ini. Ya, demikian wallahu taala a'la wa a'lam bissawab, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.